Udah ngambil wudhu, yang laki ngaji, yang laki sholat berjamaah di masjid. Kadang-kadang apa, anaknya, istrinya semua diajak ke masjid sholat berjamaah, pulang dari masjid ratib, baca ratib atos, baca ratib haddad, ada yang baca Quran, ada yang ngaji sama anaknya. Itu orang-orang dulu. Orang zaman sekarang luar biasa. Jadi kalau orang-orang dulu itu tiap rumah keluar tuh suara kedengeran tuh orang lagi ngaji. Cuman zaman sekarang suara TV sampai keluar-luar, musik sampai keluar-luar. Sama apa? Suara ngomel sampai keluar-luar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya orang-orang dulu itu Masya Allah, umur udah 8 tahun, 10 tahun udah hatamin Quran tuh orang dulu. Orang sekarang udah umurnya 40 tahun masih nggak hatam-hatam juga. Masya Allah. Ayo diperbaikin. Satu waktu kita akan wafat, apa yang bisa, amalan apa yang bisa nyelamatin kita kalau di hari kiamat? Pikirin itu. Tenang Bib, saya mah masih panjang umur, saya masih muda. Tenang, umur saya masih 20 tahun, masih pemuda, saya masih sehat, masih gagah. Masya Allah. Berapa banyak anak muda yang mati gak nunggu tua? Berapa banyak orang mati gak nunggu sakit? Baru tadi pagi ketemu Bib, sehat, ngopi bareng, siang mati. Ada gak yang begitu? Banyak. Oh tenang, saya gak bakal mati, saya sakti mandraguna, saya gak bisa ditembak, gak bisa dibacok, saya sakti. Masya Allah. Mau sakti model apa kalau udah yang di depan malaikat Israel gak bisa ngapa-ngapain? Hilang saktinya. Nabi Allah Musa 40 orang terkuat dijadikan satu, kekuatannya masih kalah sama Nabi Musa. Datang malaikat Israel, wahai Musa, sekarang waktunya kau wafat, kau mati, aku diperintah oleh Allah. Itu Nabi Musa kaget, itu ditempeleng malaikat sampai matanya keluar, saudara. Kata malaikat, wahai Musa, jangan gini-gini amat. Kenapa? Saya cuma disuruh Allah buat cabut nyawa engkau. Akhirnya Nabi Musa nerima, cabut meninggal. Nabi Musa yang kuat saja wafat. Rasulullah yang mulia, yang begitu luar biasa, yang malaikat Israel tidak mau mencabut nyawa Nabi kecuali dapat izin dari Nabi, meninggal. Apalagi kamu yang suka judi. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh saya orang kaya Beb, kalau malaikat Israel datang saya sogok suruh balik lagi. Tenang aja udah. Masya Allah, ini orang ente kadang-kadang ente. Waduh, gelok sih ya. Ini gerak malaikat terima sogokan. Masya Allah, nggak bisa. Fir'aun kurang kaya apa? Sendalnya aja dari emas. Itu Fir'aun. Qarun kurang kaya apa? Kunci berangkasnya aja dipikul sama 70 orang. Kuncinya doang, belum berangkasnya, belum isinya. Nah, kamu rekening isinya 3.000, somong lagi. Utang di mana-mana. Motor cicilannya banyak yang nunggak. Langganan apa tuh, Kredivo, ada tuh pinjaman online tuh. Masya Allah, itu udah langganan. Oke, sombong lagi. Tenang, seorang kaya lah. Seorang kaya dari mana? Mati. Jadi jangan sombong-sombong hidup di alam dunia. Apalagi hati-hati yang suka riba, yang suka rentenir, hati-hati. Orang yang suka pinjam riba, yang suka rentenir, mau dia rentenirnya atau dia yang pinjam uangnya, maka orang ini susah untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Mendapat kematian yang baik susah. Awas tuh. Apa namanya? Bang apa itu namanya? Nah itu. Hati-hati tuh. Kamu pinjam, kamu mendapat dosa riba, pelaku riba. 12 dosa riba. Saya sebutkan 2 saja. Orang yang memakan riba, meminjamkan riba, atau mengambil riba, yang pertama seperti dia menghancurkan Ka'bah. Pikirin aja dosanya kayak gimana. Yang kedua, orang yang
yang riba, yang suka riba, sama seperti dia berzina dengan orang tua kandungnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Masih banyak lagi orang-orang yang suka riba, dosa-dosanya, siksaannya, azabnya, luar biasa. Makanya dikatakan orang yang suka riba susah dapat husnul khotimah. Makanya buruan tobat. Tobat. Hati-hati loh, riba itu hati-hati. Riba itu termasuk daripada apa? Dosa besar. Nggak tanggung-tanggung ini masalahnya. Hati-hati, lebih baik kelaparan ketimbang kita minjem riba, saudara. Nah maka oleh sebab itu hati-hati saudara. Nah kita tidak tahu hal-hal yang semacam ini kalau kita nggak ngaji. Makanya yang dekat sama ulama, ya anak-anak muda, anak-anak ibu bapak semua deketin sama majelis taklim. Nonton konser sampai tengah malam boleh, hadir maulid baru jam 10 suruh pulang. Belum lagi kalau misalnya lagi maulid, lagi tablik akbar, gerimis minggir kayak ayam sayur. Tapi waktu konser slang, hujan-hujanan, becek-becekan, kotor-kotoran, enggak minggir. Betul apa enggak? Masya Allah, takut banget sama air kalau lagi ngaji, kalau lagi maksiat kayaknya gagah banget itu orang. Hati-hati. Konser dangdut, wah goyang mulu, gak teriak encok, gak teriak ngantuk. Kadang-kadang udah tua masih nyawer juga. Keluar uangnya udah tua nih, udah tua. Keluar 20.000, 50.000, 100.000. Masya Allah, kotak amal masjid lewat 2.000 yang keluar. Orang kampung nih, masyarakat, anak-anak muda pengen bikin maulid, pengen bikin Isra Mi'raj, pengen bikin hall. Mereka keliling, bawa proposal 2.000, 10.000. Tapi giliran kalau misalnya 17-an, pesta rakyat, ayo undang biduan, dangdutan. Masya Allah, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, saya nyumbang 10 juta. Haji, nyumbang 10 juta buat dangdutan. Haji gelo. Giliran maulid 2.000, 10.000. Waduh, Pak Haji lagi gak punya uang nih. Doain ya. Nyumbang 2.000, nyumbang 10.000, minta doanya banyak banget. Nih Pak Haji nyumbang 10.000, bilangin sama kawan-kawan doain Pak Haji biar sehat, biar panjang umur, biar Pak Haji, anak-anak Pak Haji, mantu, cucu, pembantu semuanya masuk surga. Lah 10.000 mau masuk surga? Gila loh. Murah banget masuk surga 10.000. Masya Allah, giliran dangdutan 10 juta, maulidan 10.000. Ini Pak Haji model begini kalau misalnya mati jangan disolatin, taruh di gerbang sono, depan gang. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Jangan. Ayo yang semangat buat ibadah. Kalau buat ibadah itu harus semangat. Jangan semangat buat maksiat, semangat buat ibadah. Kalau maksiat sampai tengah malam, ibadah harus sampai subuh. Siapa bangga? Siapa bangga? Sampai subuh siap ya? Anda siap, saya pulang. Ini apa sampai subuh? Yang penting mesti semangat, betul? Mesti semangat. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebab itu ayo deketin para ulama, ya, deketin para ulama. Para ulama itu orang-orang luar biasa. Lihat Sunan Ampel, beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini berkahnya masih ada. Sampai detik ini makamnya nggak pernah sepi dari peziarah, betul nggak? Betul nggak? Kemudian di Empang Bogor ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attos, ada para kiai-kiai yang lain. Sampai detik ini mereka makamnya nggak pernah sepi, berkahnya selalu berjalan. Itulah enaknya jadi orang-orang baik. Dikatakan oleh mereka ahli syair, para mereka orang-orang soleh mengatakan apa? Kam min qaumin mata wa ma matat makarimuhu wa kam min qaumin asa wa hum fin nasi amwatu. Berapa banyak orang-orang yang baik walaupun mereka sudah wafat sudah lama, tapi keberkahannya abadi sepanjang zaman. Tapi berapa banyak orang-orang yang masih hidup tapi mereka seperti mayat-mayat yang berjalan gak ada manfaat. Ini orang udah meninggal. Imam Syafi'i, Imam Bukhari,
sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah, orang-orang soleh. Mereka sudah wafat lama, tapi sampai detik ini berkahnya masih berjalan, berkahnya masih terasa, berkahnya masih ada, namanya masih harum di setiap umat manusia. Itu dia. Tapi berapa banyak juga orangnya masih hidup, tapi masya Allah ahli maksiat luar biasa. Hidupnya aja enak kita melihat, hidupnya aja nyusahin orang, hidupnya naikin BBM mulu. Ada apa enggak yang begitu? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Hidupnya nyolong mulu, hidupnya judi mulu, hidupnya mabok mulu. Hidupnya dia aja kita kesel lihatnya. Kalau mati, masya Allah syukurnya luar biasa. Maka oleh sebab itu jadi orang baik, hidup di alam dunia jadi orang baik, supaya nanti ketika kita wafat banyak tangan-tangan terangkat yang mendoakan kita supaya kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam introspeksi diri kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang lebih baik lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Hidup kita menjadi berkah dunia sampai akhirat. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya sahibul hal Kiai Haji Abdul Wahab, mudah-mudahan senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah dan didekatkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afan inda al-hisab wa amanan min al-adhab wa jawazan ala sirat wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwad al-ajwalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa dibawa pulang, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, tobat kepada Allah dan menjadi orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin sholawat, dan insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal minni alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.